Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ini ngapain kameranya diangkat? Kita mau dengerin kajian apa mau? Baik, taruh kameranya, kita kajiannya. Ana sebenarnya agak sedikit sedih masuk masjid ini tadi. Kenapa? Jamnya nggak cocok. Islamic Center yang menjadi markas umat Islam, jamnya nggak cocok. Di belakang cocok, Insya Allah. Cuma ustadznya ngelihatnya ke sana, nggak ngelihat ke belakang. Khotib kalau ceramah ngelihat ke jamaahnya dia. Baik, ada satu PR umat Islam. Ana sudah keliling di berbagai kota di Indonesia. Ternyata penyakit itu nggak berbeda. Penyakit itu di sound system. Iya. Kita peduli dengan bangunan yang megah. Kita ingin jamaah merasakan kenyamanan. Tapi ternyata suara yang menjadi sarana dakwah nggak sampai. Kalau antum ke tempat-tempat maksiat, kadangkala suaranya lebih indah, suaranya merdu sekali. Tapi masjid, ya entah apa sebab, mungkin ada yang lupa. Maka bagi yang mau bangun masjid, nanti yang pertama dipikirkan bagaimana suara bisa sampai kepada semua yang hadir di masjid. Ada yang tiup-tiup mic di belakang kayaknya. Baik. Antum dengar nggak suara? Dengar. Bapak dengar? Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau gitu anak izin minum dulu ya Pak, karena antum dengar suara anak. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi perhatian semua manusia. Masalah apa? Rizki. Antum lihat sebagian orang yang hadir di sini bukan orang Lampung, tapi orang Jawa. Antum orang mana? Aslinya? Iya. Bengkulu. Jauh banget tuh. Ngapain ke sini? Oh, lahir besar di sini. Baik, antum Madura. Ada orang Madura di sini jemaah. Masya Allah, Masya Allah. Apa yang sebenarnya membuat mereka datang ke tempat ini, meninggalkan tanah kelahiran mereka? Cari rezeki. Ahibati fillah, masih saja kita melihat orang-orang yang kebingungan mencari rezeki. Bingung. Bahkan ada yang mengantarkannya jadi percaya kepada benda-benda gaib. Ana punya paman
Dulu pernah cerita sama aku. Ya biasalah orang yang jadi pikiran dia rizki. Dia cerita, nih ada fulan. Dia itu mengetahui tempat lantakan-lantakan emas peninggalan Nabi Sulaiman. Tapi dijaga sama jin. Kemudian sudah ada yang bisa membawa beberapa pecahan lantakan emas itu. Terus Anda ngomong sama anak punya paman. Terus gimana untuk mendatangkannya? Ya kita harus bayar. Loh, kalau harus bayar untuk mendatangkan emas itu, berarti dukunnya cari apa? Cari rezeki dia, cari duit dari antum. Berarti dia nggak bisa tuh mendatangkan itu emas. Tapi kita dibodoh-bodohin dia mah. Masih sering mendengar yang namanya investasi bodong. Kita juga nggak berhenti itu berita adanya manusia-manusia yang menggandakan uang. Antum percaya nggak? Tapi ada yang percaya. Sehingga pemerintah itu capek untuk memberikan penyadaran, ya, pengarahan, pencerahan. Masya Allah. Hidup jangan. Nah, karena masih ada yang percaya dengan orang-orang yang bisa menggandakan uang. Terakhir yang menjadi berita nasional di Jawa Timur, Dimas Kanjeng, yang bisa menggandakan uang sampai datang orang dari luar Jawa, datang ke sana bawa duit 200 miliar. Karena ceritanya 1 juta bisa jadi 10 juta. Kalau 200 miliar bisa jadi berapa coba? 2 triliun. Sampai orang kaya pun terpedaya. Urusannya dunia, cari rezeki, cari uang. Masih ada yang percaya dengan ritual-ritual di gunung, di gua, di lautan, yang kalau ditanya tujuannya nyari rezeki. Ada yang menghamba kepada berhala, ada yang cari berkah kepada binatang ternak, sampai kotoran binatang tersebut itu disimpan, ditaruh di dagangannya dengan keyakinan bisa mendatangkan pelanggan dan pembeli. Ahibati fillah, di mana sih rezeki kita? Kalau memang itu yang menyebabkan anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, kuliah ke luar negeri untuk cari rezeki. Sebagian saudara-saudara kita merantau ke Malaysia, sebagian merantau ke Taiwan, ke Korea, ke Arab Saudi. Selalu alasannya mengais rezeki. Di mana rezeki kita, jemaah? Ada orang yang pulang merantau nggak dapat apa-apa. 10 tahun di Australia, pulang ke sini jadi kuli. Ana ingin mengajak antum semuanya untuk mendengarkan satu firman Allah Subhanahu wa taala. Di surat Shad ayat 29. Surat Shad ayat 29 Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah.
Kita bahagia jamaah. Akhir-akhir ini kita melihat masyarakat Indonesia mulai peduli dengan menghafal Al-Quranul Karim. Rumah-rumah tahfidz, rumah-rumah Al-Quran, lomba-lomba menghafalkan Quran, sampai kita melihat ada hafidz-hafidz cilik yang mungkin di masa ana dulu, ana lulus SD, mungkin cuma hafal 5 surat. Sebagian orang tua kita nggak bisa baca Quran. Masa itu. Masa sekarang malu orang nggak bisa baca Quran anak. Malu. Ini Quran penuh dengan berkah. Tapi apa kata Allah? Allah mengatakan liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu mentadabburi ayat-ayat Quran ini. Bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, bukan hanya bagus-bagusan suara, bukan. Allah katakan liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi. Apa artinya mentadabburi? Memahami maknanya, menggali rahasia-rahasianya, dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Quran bukan hanya pajangan di tembok. Berapa banyak rumah umat Islam yang ada kaligrafi Arabnya. Bahkan itu menjadi simbol, ini rumahnya muslim, kelihatan itu ada kaligrafinya. Coba tanya sama yang punya rumah, apa bacaannya? Kadang-kala wallahu a'lam, tapi bagus ini Ustaz. Iya. Nah, ada yang bisa membacanya, tanyakan kepada dia apa makna dan artinya. Ahibati fillah, Allah mengatakan liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi itu ayat-ayatnya, bukan hanya membacanya. Sering kita menghadiri acara yang dimulai ya sebelum kita mendengarkan atau masuk kepada acara inti, kita akan mendengarkan ayat-ayat Quran. Ya, kita diperintahkan untuk mendengarkan Al-Quran yang dibaca. Tujuannya supaya kita mentadabburi. Penuh berkah, iya. Tapi kalau engkau, Insya Allah. Tapi kalau kita tidak mentadabburinya, gimana kita akan dapat berkah? Wali, Masya Allah. Ada apa ini? Kata Allah, waliyatadzakkar ulul albab, agar orang-orang yang punya akal itu mengingat. Jadi ditadabburi, diingat, diamalkan dalam kehidupan ini. Bagaimana dengan rizki? Kita sering baca ayat-ayat rizki dalam Al-Quranul Karim, tapi hati kita tidak hadir di sana. Sebagian kita ketika masuk bulan Ramadan, dia hatam 3 kali, dia hatam 10 kali, Masya Allah. Tapi dia tidak mentadabburinya. Seharusnya orang yang baca Quran 1 ayat bertambah keimanannya, 2 ayat tambah lagi keimanannya. Gimana kalau 1000 ayat yang dia baca? Gimana kalau 2000 ayat yang dia baca? Tapi kadangkala kita melihat orang-orang yang hafal Al-Quran tidak tampak pada dirinya tanda-tanda keimanan tersebut. Kenapa? Karena dia hanya membaca hurufnya saja. Di surat Adz-Dzariyat
Nah, ini yang ana ingin mengajak antum untuk mentadabburinya. Surat Adz-Dzariyat dari awal sampai ayat 22. Kenapa perlu ditadabburi? Sejatinya Quran dari awal sampai akhir kita tadabburi. Tapi ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya At-Tawwabin, bahwasanya ada seorang ahli bahasa, orang yang dekat sama raja pada waktu itu, Harun Ar-Rasyid, yang bernama Al-Asma'i, Abdurrahman Al-Asma'i. Dia habis keluar dari Masjid Jami di kota Basra. Dia keluar jalan kaki, tahu-tahu bertemu dengan orang Arab Badui sedang naik ontanya. Berpapasan dengan Asma'i, tanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," kata dia. "Mimmanil qaum?" "Dari mana engkau?" Dia ceritakan, "Aku dari kabilah Bani Asma." "Engkau datang dari mana?" "Aku baru datang dari tempat yutla fihi kalamur rahman." Dia baru datang dari masjid. Dia ceritakan, "Aku baru datang dari tempat yang di sana dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman. Kalamur Rahman, firman Allah Azza wa Jalla." Orang Badui ini bertanya, "Awalir Rahmani kalamun yatluhul adamiyun?" Apakah Allah memiliki firman, ucapan yang dibaca oleh manusia? Berarti dia nggak pernah dengar Quran. Sekarang Masya Allah, di setiap tempat kita bisa buka Quran. Di handphone kita bisa baca Quran 24 jam. Naik mobil bisa, naik motor, Masya Allah kita bisa dengerin tuh Quran. Di masa itu banyak daerah-daerah terpencil di padang pasir. Mereka Muslim, bapaknya Islam, tapi ilmu kadang-kadang nggak sampai ke sana. Kecuali kalau mereka berangkat ke kota. Sekarang pun di Indonesia masih ada daerah-daerah pedalaman yang mungkin Islam belum sampai kepada mereka. Nih, akhirnya Asma'i mengatakan, "Na'am, iya. Iqra' alai, bisa kau bacakan kepadaku." Dia lagi naik onta, "Turun kau kalau mau dengarkan Quran." Akhirnya dia turun dari onta. Dibacakan oleh Asma'i ini surat Adz-Dzariyat dari awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzariyati dzarwa. Terus alhamdulillah sampai kepada ayat 20. Ayat 20 mengatakan, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ada ciptaan-ciptaan Allah yang maha dahsyat, yang merupakan tanda kebesaran Allah, tanda keesaan Allah buat orang-orang yang yakin. Kita melihat ada gunung-gunung. Kita melihat bagaimana tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Siapa yang menumbuhkannya? Kita lihat manusia sebagian membakar hutan. Untuk apa? Untuk menanam. Baik, bakar hutan untuk menanam.
Ketika engkau menanam, siapa yang menumbuhkan tanaman itu? Allah. Yang engkau bakar, siapa yang menumbuhkan tanamannya? Allah Azza wa Jalla. Wallahi jamaah, kita tahu bahwasanya bumi ini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di diri kalian, di tangan kita yang bisa bergerak. Di tubuh kita ada darah yang mengalir. Kedua mata kita. Kenapa di sini letaknya? Kok tidak seperti ayam di sebelah kanan dan kiri, tapi di depan? Kenapa hidung ini ada di sini? Kenapa telinga di sini tidak ada di sini? Kira-kira kalau ada manusia yang lahir telinganya di atas, kalau hujan gimana? Subhanallah. Kenapa nih bulu alis nggak seperti bulu rambut? Kalau bulu alis antum seperti bulu rambut, setiap berapa hari antum cukur? Aduh, dia cukur lagi, cukur lagi. Subhanallah. Antum lihat kuku antum. Kenapa kuku itu kok terus baru? Terus tumbuh keluar, kita potong keluar. Kenapa gigi kok nggak seperti kuku? Kira-kira kalau tumbuh gigi antum seperti kuku, subuh antum bangun mangap jemaah. Kenapa? Karena giginya tumbuh tambah panjang. Subhanallah. Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalian lihat pada diri kalian sendiri. Ada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla, masih mencari rizki kepada benda-benda, menghambakan diri kepada berhala, kepada pepohonan. Lalu Allah katakan, wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rizki kalian. Di mana rizki kita? Di atas sana. Di sana Allah Azza wa Jalla yang mengatur rizki, yang menentukan fulan akan jadi orang kaya, fulan akan mati di rumah sakit. Antum pernah melihat orang sakit parah di rumah sakit, tahu-tahu sehat, sehat. Keluarga pada senang semua lihat bapaknya sehat. Oh, dipuji Allah. Ibu kepingin apa ibu? Ibu kepingin apa? Ibu kepingin kelengkeng nak. Masya Allah. Siap ibu. Bawa kelengkeng satu keranjang. Ibunya makan 2 biji mati. Memang ada 2 kelengkeng dalam catatan rizkinya yang belum dia makan. Belum dia makan. Harus sampai itu rizki. Antum gak bakal mati sampai rizki antum selesai semuanya. Maka Allah katakan, wa fis sama, rizki kalian tuh di langit. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang menurunkan hujan. Antum bisa lihat, Sumatera ini mungkin akan hilang jemaah, ketika tidak turun hujan 10 tahun. Antum bisa bayangin, kalau di Sumatera tidak turun hujan 10 tahun, masihkah ada orang yang tinggal di Sumatera? Hutan-hutan terus terbakar, terbakar, terbakar sampai habis. Allah yang menurunkan air. Allah tuh yang mematikan kebakaran-kebakaran hutan. Ada teman-teman yang kerja di kebakaran hutan, dia cerita, di Jambi dia cerita, Ustaz, sebenarnya usaha manusia mematikan kebakaran hutan itu hanya 1%. 99% nunggu hujan turun. Itu yang kita tunggu.
Kalau nggak turun, habis. Ahibati fillah, nih orang Badui ketika mendengar Asma'i membacakan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dia katakan, ini betul Allah yang mengatakan. Iya, kata dia. Asma'i mengatakan, orang Badui ini ngomong, tolong pegangkan ontaku. Ontanya berdiri ya. Langsung disembelih ontanya. Ontanya disembelih, bismillah. Onta itu dipotong dalam kondisi berdiri. Sembelih, nggak dikulitin sama dia, nunggu ngulitin lama. Sama dia dipotongin dalam kulitnya. Dipotongin kulitnya, dia ngomong tolong bagikan, kan ada orang yang lewat datang dibagiin semua itu. Kemudian dia pergi, meninggalkan Asma. Sambil dia membaca wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dia baca. Kata Asma'i, ajib, kata dia, ana bertahun-tahun baca ayat ini tapi tidak tersentuh seperti dia tersentuh. Itu yang harus kita sadari. Pernah ada seorang punya toko di pasar. Kadangkala pasar ini kebakaran. Antum dengar berita pasar kebakaran. Ada yang mengatakan dibakar, ada yang memang kebakaran sendiri, wallahu a'lam. Ada satu orang dikasih tahu, "Mas, kamu punya toko kebakaran." Ditanya, "Kebakarannya sampai ke langit enggak?" "Oh ya enggak lah," katanya. Alhamdulillah. Karena rizkiku di sana. Bukan di sini. Yang terbakar bukan rizkiku. Antum punya mobil hilang bukan rizki antum. Antum punya motor hilang bukan rizki antum. Rizki gak bakal hilang. Suaranya jadi hilang ya. Di langit itu ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Allah yang mengatur rizki jemaah. Bukan manusia. Bukan pejabat negara. Kadangkala antum dipecat dari tempat kerja antum. Antum berpikir, ana harus kemana? Ana punya anak, ana punya istri. Ya Allah, tenang, tenang. Rezeki antum ada di sana. Oh iya, selesai jemaah. Ahibati fillah, semua dijamin rezekinya. Tapi kenapa masih ada yang susah tidur memikirkan rezeki? Karena antum gak yakin. Itu penyakit. Kita kadangkala lebih yakin dengan yang di kantong kita. Kita lebih yakin dengan tabungan kita. Antum nabung, Masya Allah, dengan harapan antum menikah. Kemarin ada seorang yang cerita jamaah, Masya Allah, dia persiapan nikah. Kemudian dia sudah bawa tuh uang jamaah, orang kaya ini jamaah. Taruh di mobilnya, ternyata itu uang sama mobilnya dibawa kabur sama supirnya. Orang yang paling dia percaya bawa kabur uang dia dan mobil. Supaya antum tahu rezeki antum bukan di sana. Yang hilang berarti bukan rezeki antum. Di surat Hud ayat 6. Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan rizkinya ditanggung sama Allah Azza wa Jalla. Antum lihat sapi punya rezeki enggak dia jawab? Sapi itu enggak pernah sekolah. Pernah antum lihat sapi masuk SD gitu, saya mau sekolah, soalnya kenapa? Nanti saya kan mau nikah, nanti punya anak, gimana nyari rezekinya? Enggak ada. Antum pernah lihat anak ayam berangkat sekolah? Lihat, kok enggak sekolah, nanti gimana kalau besar cari makannya?
Semua punya rizki. Semua ditanggung sama Allah Azza wa Jalla. Kadangkala rizkinya lewat antum. Sebagian manusia ya Allah jemaah, dia beli burung, taruh di kurungan. Seharusnya burung itu cari makan di mana? Dia terbang, dia cari makan sendiri. Gara-gara antum yang kuliah sampai S3 kasih makan burung. Tiap pagi kasih makan burung. Kata burung, suruh siapa naruh anak di kurungan? Seharusnya anak cari makan sendiri. Dan itu yang terjadi dengan manusia. Semuanya ditanggung rizkinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semut pun, ikan pun. Datang manusia kasih makan ikan. Kalau ikan itu mungkin bisa percaya, ya suruh siapa engkau naruh anak di kolam. Coba ditaruh di sungai. Kan engkau tidak pernah kepikiran ngasih makanan. Tapi memang rezeki itu ikan lewat kita. Kita yang kasih makan. Tapi tanggungan Allah semuanya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Allah tuh tahu kemana dia akan pergi nantinya. Allah tahu kapan dia lahir, kapan dia mati. Kadangkala ada seorang anak, Masya Allah, tampan sekali. Ada seorang putri cantik sekali. Ini orang tuanya sudah mempersiapkan masa depan itu putri. Orang tuanya sudah mulai menabung. Dia beli perhiasan. Nanti Ustadz buat kalau dia besar untuk menikah dia. Umur 10 tahun mati. Karena itu perhiasan bukan rizkinya dia. Bukan. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya itu udah berada dalam catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Nyata semuanya. Ahibati fillah. Sebelum kita hadir di muka bumi ini, tatkala kita berada di perut ibunda kita, umur 120 hari, Allah kirim malaikat, fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian malaikat ini meniupkan ruh. Ditiupkan. Umur berapa? Umur berapa? 40 hari kali 3. Ya 120 hari jemaah. Betul. Antum kalau ustadznya salah, salahkan jemaah. Umur 120 hari. Kemudian wa yu'mar bi arba' kalimat. Lalu malaikat ini disuruh untuk mencatat 4 keputusan dia. Bikat bi rizkihi. Untuk nulis rizkinya. Subhanallah. Ada orang yang ya secara pendidikan jangan ditanya, lebih dari yang lainnya. Mungkin dia sampai doktor. Ada satunya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kalau antum berpikir rizkinya lebih banyak yang mana aja? Oh yang dokter lah Ustaz. Masa ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Iya, yang dokter kerja sama dia. Ini bosnya. Bosnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Mungkin terjadi, mungkin jemaah. Karena rezeki itu dicatat nggak ikut ilmu antum. Jangan dipikir kalau antum kuliah rezekinya lebih banyak. Antum pernah lihat di sebuah ya restoran yang punya itu lulus SD, yang kerja lulus SMA. Kerja harus pakai ijazah, daftar dia kesana. Yang punya nggak pernah pakai ijazah buka usaha. Rizki. Bukan berarti anak katakan kalau gitu nggak usah belajar, Ustaz. Belajar. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Tapi konteks kita berbicara rizki. Supaya jangan sampai antum putus asa. Ketika antum kuliah S2 melihat fulan yang lulus SMA sukses. Antum tidak sukses. Dia lulus SMA. Bisa punya usaha ini itu.
Subhanallah. Itu bicara rezeki. Ada menteri yang tidak lulus SMA. Iya. Mantan menteri. Tidak lulus SMA punya pesawat. Yang nyupir pesawat harus kuliah. Harus kuliah. Supaya bisa nyetir pesawatnya dia. Ahibati fillah. Yang pertama ditulis rezekinya. Yang kedua ajalnya. Yang ketiga amalnya. Kemudian nasib dia. Dia masuk surga atau masuk neraka. Semuanya udah ditulis. Iya. Terus tugas kita beramal. Antum jangan mau, kalau sudah ditakdirkan Ustaz terus ngapain Ustaz? Ya kerja antum. Antum jangan melihat ada air di pot antum, kan udah ditulis ana akan haus atau tidak haus. Ini ada air, ya minum airnya kalau haus. Artinya kita diperintahkan untuk menjalankan sunnatullah dalam kehidupan ini. Ahibati fillah, ketika kita yakin bahwasanya yang mengatur rizki itu Allah Azza wa Jalla. Kalau seluruh penduduk bumi ini berkumpul untuk menghalangi antum mendapatkan rizki antum. Ada orang yang Masya Allah antum kepingin kuliah, seluruh orang di kampus kepingin antum tidak diterima. Kalau Allah tentukan antum diterima, antum diterima. Rasulullah SAW menanamkan iman ini kepada para sahabat. Terus jamaah, siapa yang bisa menghalangi rezeki kita? Ya enggak ada, kecuali yang di atas sana. Kita selesai sholat baca doa, baca zikir. Allahumma la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana. Ya Allah, nggak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau halangi. Seperti itu ketentuannya. Di surah An-Nahl ayat 75, kembali ana mengajak antum untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, khususnya berkaitan dengan rezeki. Nah, di surah An-Nahl ayat 75 Allah memberikan contoh. Karena kita melihat di muka bumi ini jamaah, yang percaya sama Allah bahwasanya Allah itu esa berapa orang? Penduduk bumi berapa sekarang? Mana kasih hadiah yang tahu? Nah, 7 miliar lebih. Antum udah ngitung. Terus tahu dari mana? Berita dari mana? Akurat apa enggak? Wallahu a'lam. Ana kasih hadiah tuh, Masya Allah. Ana juga wallahu a'lam isinya apa nggak tahu. Kira-kira 7 miliar lebih ya. Jumlah yang percaya bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa? 1,6. 1,6. Sisanya ada yang percaya Tuhan itu 3. Ada yang percaya Tuhan itu nggak terhitung. Macam-macam sudah kepercayaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah tetap memberikan rizki kepada mereka. Mereka tetap hidup. Di surah An-Nahl ayat 75 Allah memberikan, Masya Allah, masih jam 1:10. Kenapa sudah azan jemaah? Baik, kita sholat dulu jemaah. Setelah sholat kita lanjutkan. Ana minta sholat ba'diyahnya setelah kajian atau di rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sampai mana tadi kita? Nak kasih hadiah. An-Nahl ayat, Masya Allah, kasih hadiah saja. Masya Allah, mulai benar ngajinya ini jemaah. Serius, bawa buku, dia catat. Itu Ustaz buat yang hafalannya lemah, Ustaz. Kita ini nggak bukunya, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan seperti itu. Jangan suudzon, Rasulullah. Di surat An-Nahl ayat 75, Allah mengatakan, daraballahu mathalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'. Allah memberikan percontohan tentang kondisi manusia-manusia di muka bumi ini yang masih menghambakan dirinya kepada selain Allah, yang masih menuhankan selain Allah, menyekutukan Allah dengan makhluk. Permisalannya seperti seorang budak, alhamdulillah. Kayaknya memang budak, hamba. Budak. Insya Allah. Apa jemaah? Budak. Hamba sahaya. Hamba sama aja mix satunya. Apa jemaah? Budak, hamba sahaya yang dimiliki. Sekarang alhamdulillah perbudakan itu sudah, mungkin pegang atas ini ya. Perbudakan itu sudah, Masya Allah. Ini yang diadab jamaahnya apa ustadznya? Sama. Antum dengarkan beberapa kata, sebagian kata hilang. Budak hamba saya, la yaqdiru ala syai', yang nggak mampu berbuat apa-apa. Budak, dia itu hanya melaksanakan perintah. Itu budak. Itu budak. Nggak punya apa-apa, nggak punya wewenang, nggak bisa melakukan apa-apa kecuali sesuai perintah bos atas. Wa man razaqnahu minna rizqan hasan. Ini permisalannya budak hamba sahaya yang nggak mampu berbuat apa-apa dengan seorang yang kami berikan rizki dari kami yang baik. Fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra. Nih orang ini berinfak, membelanjakan hartanya terang-terangan, sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyi. Ya Allah, Allah marhamna ya Allah. Sabar Ustaz, mungkin rizkinya Ustaz memang segitu. Ya, betul. Kita yakin sama rizki kita.
Taib. Nih budak nggak bisa berbuat apa-apa dengan seorang yang dikasih rizki, dikasih wewenang, dia belanjakan hartanya semau dia. Siang malam suka-suka dia. Dalam kondisi sendirian, dalam kondisi terang-terangan dia menginfakkan hartanya. Hal yastawun. Sama enggak? Sama enggak jemaah? Enggak sama tentunya. Tapi kenapa masih banyak manusia yang meminta kepada budak, memohon kepada hamba sahaya yang enggak mampu berbuat apa? Siapa sih hamba sahaya? Ana antum. Raja, Raden, Presiden, Kapolri, Kapolda, Kapolres, menteri-menteri, semua orang-orang penting itu jamaah budak. Allahu Akbar. Semuanya budak. Hamba sahaya nggak punya wewenang apa-apa. Jangan menentukan nasib orang. Jangan menentukan nasib orang. Nasib sendiri nggak bisa. Nasib sendiri dia nggak bisa menentukan. Kok mau menentukan nasib orang? Nih Allah mengatakan la yastawi, masa sama? Tapi tadi kita singgung di antara 7 miliar lebih, ternyata ya hampir 6 miliar yang masih meminta kepada hamba sahaya, kepada budak, kepada benda-benda yang mereka tidak mampu dan tidak punya kekuasaan apa-apa. Ahibati fillah, kembali kepada rizki. Di mana rizki kita? Wa fis samaa'i rizqukum wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di sana tuh rezeki kalian yang dijanjikan kepada kalian di sana. Ada yang dengan bekerja keras tak kenal siang atau malam, banting tulang, sebagian mencuri, sebagian merampok, sebagian membunuh bapaknya sendiri untuk mendapatkan rezeki. Dia pikir di situ letak rezeki. Masih kuning makanya. Kayaknya sinyalnya. Jamaah, antum masih dengarkan saya? Kemarin nah baterainya yang bagus, ini baterainya bagus. Oh bener bagus baterainya. Ya baterainya kayak gini Pak. Mustafa punya baterai. Pengiritan baterainya. Ma'dur. Insyaallah ma'dur. Masya Allah, baterai baru sama aja. Allahu Akbar. Kemarin di kota Jember, ana subhanallah, Allah takdirkan berangkat ke Polres Jember. Lagi rilis sebuah kasus pembunuhan. Ada seorang istri bersama anaknya
membunuh suaminya. Anak bunuh anak, Masya Allah, datang di jamaah. Anak bunuh bapaknya, istri bunuh suaminya. Kenapa anak? Kenapa? Masya Allah jamaah. Kenapa anak membunuh bapaknya? Kayaknya berhenti di sini kajian gitu jamaah. Nah, mungkin anak harus kayak gini. Di mana anunya? Apa namanya? Alatnya itu, wirelessnya itu. Itu ada antenanya. Kalau bisa ditarik ya. Iya, antenanya bisa ditarik karena kayaknya masalahnya masalah sinyal aja. Ayo, anak ini iya, udah ditarik. Alhamdulillah jemaah. Alhamdulillah. Tetap alhamdulillah. Apapun yang terjadi, alhamdulillah. Nih anak bunuh bapaknya karena bapaknya itu punya kebun kopi. Bapaknya punya kebun kopi. Hasilnya per tahun kira-kira 147 juta. Si anak ingin menguasai warisan ayahnya, dibunuh ayahnya. Kira-kira dia dapat 140 juta? Nggak dapat. Dapat apa? Penjara. Kemungkinan seumur hidup sang anak akan dipenjara. Supaya kita tahu kalau antum ingin rizki, minta sama yang di atas sana. Allahumma rzuqna wa anta khairul raziqin. Ya Allah, berikan kepada kami rizki ya. Kerja keras, na'am. Tapi ingat, jangan pernah bersandar sedikit pun kepada sebab. Sebab itu hanya usaha kita jalanin. Terus bersandarnya sama Allah dong. Sebab kita disuruh menjalaninya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan kasih rezeki sama kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Tawakal bukan berarti tidak bekerja. Seperti burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu setiap pagi keluar lapar. Antum pernah lihat burung nyangu makanan di malam hari? Dia siang cari makanan, kemudian taruh kantong, dia bawa ke sarangnya. Nanti sebelum subuh, ya bisalah sebelum kerja makan dulu, nggak ada. Pagi keluar lapar, pulang kenyang. Dia tawakal sama Allah Azza wa Jalla. Besok kalau rezekiku ada, pasti datang. Ada sebagian burung tidak pernah kembali ke sangkarnya, ke sarangnya. Karena dia mati, rezekinya habis. Artinya kita Nah, Masya Allah. Masya Allah.
Suaranya terdengar. Alhamdulillah. Sampai mana kita? Sampai burung. Artinya kita nggak boleh bersandar kepada sebab. Bersandar kepada sebab. Kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena buktinya kenapa nggak boleh bersandar ke sebab? Ya kita lihat sebab itu tetap akan menjadi sebab. Yang memberikan rezeki tetap Allah Azza wa Jalla. Buktinya ada dua orang yang sama-sama melamar kerja. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Dua orang ini sama-sama usaha. Yang satu sukses, yang satu bangkrut. Padahal semua sebab sudah dia jalankan. Ahibati fillah, kita selalu berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum daftar kerja ditolak, mungkin Allah sediakan rezeki yang lain. Karena rezeki itu bukan hanya ya jadi pegawai. Di negeri kita ini paling rame itu daftar jadi PNS. CPNS itu calon PNS, subhanallah jemaah. Kemarin ana juga melihat di kantor polisi itu banyak perempuan laki pada motokopi. Anak ngapain mereka ini? Oh, mereka sedang ngambil apa? Masya Allah. Siapa yang kemarin ngambil SKCK? Antum. Udah daftar kerja? Udah diterima? Masih belum pasti diterima ya? Nggak apa-apa, kasih hadiah buat antum. Nah, ini jelas nyampe sama antum. Itu mudah-mudahan rezeki antum itu. SKCK ngurus itu karena persyaratan oke. Sebagian orang persyaratan lengkap ditolak. Terus gimana Ustaz ya? Ana harus seperti apa? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di sana rezeki antum, bukan di tempat kerja antum. Nih, ada seorang syekh bercerita tentang sebuah sekolahan, madrasah. Madrasah tahu-tahu kepala sekolahnya ganti. Ketika kepala sekolahnya ganti yang baru, mensyaratkan semua pekerja ini dulu jemaah itu harus tanda tangan absen. Kapan datang, kapan pulang. Tanda tangan. Subhanallah, tukang kebunnya, tukang kebun, tukang bersih-bersih itu nggak pernah tanda tangan. Dipanggillah sama kepala sekolahnya. Kamu kenapa kok nolak peraturan yang baru? Suruh tanda tangan. Kata dia, nggak, mohon maaf, saya nggak bisa nulis memang. Buta huruf dia. Marah kepala sekolahnya. Gimana di sebuah sekolahan ada pekerja yang nggak bisa baca dan nulis, kata dia. Kamu keluar. Dia ngomong, Pak, kerjaan saya nggak ada hubungan sama baca nulis, kata dia. Kerjaan saya nggak ada hubungannya dengan itu. Dan bertahun-tahun saya kerjakan tugas saya dengan baik. Nggak ada komplain. Bisa jadi kalau bisa baca nulis, baca WA, baca apa. Nggak kerja dia aja. Ya antum lihat. Dengan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dia kerja terus ya. Tapi tetap kepala sekolahnya nggak mungkin di sekolahan seperti ini yang ngajarkan ilmu. Ada pekerja yang nggak bisa nggak baca, bisa nulis. Sudah, kamu dipecat. Ya Allah, dia merengek. Gimana saya ini kan udah bertahun-tahun kerja di sini, punya istri, punya anak. Katanya nggak mungkin, kata dia. Sekolah ada pegawai, kata engkau sudah pecat sudah. Subhanallah. Keluar dia di sekolah itu nangis. Orang ini sampailah ke sebuah restoran. Restoran makanan apa ya, akalat sya'biyah, makanan desa. Makanan khas sebuah kota tersebut. Dia mengadu kepada pemilik restoran, dan restoran ini terkenal restoran paling enak lah untuk
makanan itu. Dia mengadu, kesianlah si pemilik. Udah kamu kerja di sini. Nggak punya ilmu apa-apa dia. Udah dikerjain, diajarin ya cara masak ini itu sampai pinter. Pinter masak, bukan pinter baca, pinter nulis ya mah. Tetap nggak bisa baca, nggak bisa nulis dia. Dia pinter masak sudah. Sampai akhirnya bosnya meninggal dunia. Ketika bosnya meninggal dunia, ternyata anak-anaknya itu nggak ada yang mau melanjutkan pekerjaan bapaknya. Anaknya itu udah punya usaha lain, ya sudah tutup. Ketika tutup dia buka usaha itu, ramai dia buka karena dia punya ilmunya. Sampai dia punya uang banyak, ya sudah urusannya kalau uang banyak urusannya sama bank. Mau nyimpen duitnya di sana. Ke sana urusan. Ini cerita banyak terjadi di masyarakat. Versinya berbeda-beda tapi berulang terus supaya antum yakin sama rezeki dari Allah SWT. Akhirnya dia ketika sudah ke bank menaruh uang, ditanyain, silakan tanda tangan di sini, kata dia. Kata dia, anak nggak bisa tanda tangan, kata dia. Kamu nggak bisa tanda tangan? Ya, saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya Allah, kata dia. Kamu sukses kaya raya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Gimana kalau kamu bisa baca dan nulis? Jadi tukang kebun. Kalau Anda bisa baca, bisa nulis, jadi tukang kebun dulu. Dulu dia dikeluarkan karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Di sini seorang muslim harus husnudzon sama Allah. Ketika antum di PHK, ketika antum daftar kerja di tempat ini ditolak, nggak diterima, mungkin antum memang harus usaha sendiri. Dan antum kalau lihat jamaah, orang-orang yang kaya raya itu hampir tidak ada yang pegawai. Kalau pegawai kaya raya dicurigai. Iya, yang kaya pengusaha. Karena kalau pegawai antum tahu ya udah makan gaji antum. Makan gaji yang halal gajinya 3, gajinya 5 juta, ada ceperannya 10 juta haram. Kadangkala seperti itu. Maka Allah mengatakan dalam sebuah hadits qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Falyadunna bi ma syaa, hendaklah dia berprasangka kepadaku, terserah dia. Maka kita harus berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Mekah. Diusir. Para sahabat Nabi diusir dari kota Mekah. Mereka berangkat ke kota Madinah. Ngapain di kota Madinah? Sebagian sahabat nggak tahu mau kerja apa. Sebagian tidur di masjid. Kira-kira 70 sahabat Nabi tidur di masjid, nggak punya rumah. Sekarang tulisannya masjid, dilarang tidur di masjid. Ya memang nggak boleh lah itu. Cuma kalau nggak ada tempat, masjid itu ya Islamic Center. Sahabat-sahabat yang nggak punya rumah itu tidurnya di mana? Di masjid. Tawanan-tawanan perang itu diikat di mana? Di masjid. Itu Islamic Center. Sampai Madinah, ya udah. Ada yang jadi pengembala kambing. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya di kota Mekah, sampai Madinah nggak punya duit. Ini ada sebuah prinsip dalam agama kita yang kita mulai melupakannya. Al-mu'akhah. Rasulullah SAW itu secara umum umat Islam itu bersaudara, tapi ternyata beliau masih menjadikan persaudaraan khusus. Nih sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah dicarikan saudara di Madinah. Kamu saudaranya fulan, bawa fulan ke rumahmu. Kamu saudaranya fulan, bawa fulan ke rumahmu. Sampai dulu saudara ini saling mewarisi. Sebelum turunnya ayat tentang warisan. Abdurrahman bin Auf dibawa oleh Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi, tuan tanah.
yang punya kebun banyak sekali di kota Madinah. Dibawa ke rumahnya, kata Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman, engkau saudaraku sekali. Engkau tahu aku termasuk orang paling kaya di kota Madinah. Separuh hartaku buat engkau. Antum kalau ditawarin kayak gitu gimana? Allah jazakallahu khair. Antum teman yang baik, jazakallahu khair. Syukran insyaallah. Kata Sa'ad bin Rabi, aku punya 2 istri. Lihat mana yang lebih engkau sukai. Aku ceraikan salah satunya. Engkau tunggu masa iddahnya, engkau nikah. Adakah persaudaraan seperti ini di masa sekarang, jemaah? Allahu Akbar. Istrinya orang kalau bisa diambil sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Hartanya orang dia ambil, bukan dikasih. Na'udzubillah. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dia terima pemberiannya. La. Dia mengatakan barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberkati hartamu dan keluargamu. Dulluni ala suq. Tunjukkan di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku nggak mau minta-minta. Aku yakin rezekiku di sana. Hanya perlu usaha dari kita. Tapi ingat, jangan pernah bersandar kepada usaha. Usaha itu hanya sebab. Doa kita minta selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal. Kita lebih percaya dengan yang ada di tangan Allah daripada yang ada di tangan kita. Maka ketika itu hidup antum akan penuh dengan kebahagiaan. Kemudian sebagai penutup, rizki itu bukan hanya harta. Kecerdasan itu rizki. Nah, mana mau kasih hadiah buat yang dekat sama lo. Antum belum dapat hadiah. Nah, antum mau nggak dapat duit 10 miliar? Tapi antum bodoh. Antum dapat 10 miliar tapi bodoh. Mau nggak? Mau? Nah, kasih. Mudah-mudahan nggak bodoh antum. Asma'i tadi, yang masuk Asma'i, pernah tanya kepada seseorang, kau mau nggak dapat 100.000 dirham? Ya kira-kira senilai 10 miliar. Tapi engkau bodoh. Enggak mau kata dia. Kenapa? Aku takut kalau aku punya 100.000 dirham bodoh, nanti dibodohin, diambil duitku. Iya kata dia. Enggak, aku tetap mau pinter kata dia. Karena orang-orang yang ketipu itu orang bodoh, orang pinter. Orang bodoh. Makanya jangan mau antum bodoh. Gimana? Bodoh itu bukan nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Orang nggak bisa baca, nggak bisa menulis belum tentu bodoh. Antum pikir orang pintar yang bisa baca dan nulis? Rasulullah SAW ummi, beliau nggak baca, nggak bisa nulis. Dan banyak orang-orang tua kita, pahlawan-pahlawan negara ini, yang mereka berjuang tuh nggak bodoh jemaah. Jadi pinter itu bukan berarti bisa baca, bisa nulis. Bodoh itu bukan berarti nggak bisa seperti itu. Nggak apa-apa lah, antum sudah dapat hadiah itu. Antum milih bodoh, milih pinter, gitu kan? Terus hadiahnya mau dibalik. Tapi ala kulli hal jemaah, kepinteran itu rizki. Alhamdulillah. Kesehatan itu rizki. Ibadah itu juga rizki dari Allah. Maka hendaklah kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar kita dibantu untuk mensyukuri rizki yang Allah berikan kepada kita. Waktu kosong, pengangguran, rizki enggak? Rizki alhamdulillah. Anak kalau nggak nganggur nggak bisa hatam Quran. Ketika antum lihat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sibuk
Yang sekarang masih daftar kerja, banyak waktu kosong. Itu rizki. Kalau engkau bisa memanfaatkan rizki itu, Masya Allah. Sebagian orang ketika belum kerja, alhamdulillah Ustaz, ana sholat duha, ana sholat malam, ana kalau subuh itu sholat berjamaah masjid, nggak meninggalkan tempat sholat sampai matahari terbit. Setelah punya kerja, hilang semua itu. Hilang. Maka tolong antum memandang semuanya sebagai rizki Allah, syukurin dan baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, fadhal. Masya Allah. Apakah manusia bisa mendapatkan rizki melebihi apa yang telah ditakdirkan Allah? Sebelumnya disebabkan ketakwaan dia. Jamaah, kita tuh nggak tahu berapa takdir rizki kita. Tapi yang jelas Allah mengatakan waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan doa itu pun dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Antum bertakwalah kepada Allah. Sekali lagi rizki itu bukan harus harta jemaah. Ada orang yang sudah bertakwa kepada Allah kok miskin hidupnya Ustaz. Dia di sop pertama selalu Ustaz. Jangan ditanya tentang bacaan Quran dia, tapi hidupnya miskin Ustaz. Fulan nggak pernah meletakkan keningnya di masjid. Sholat cuma 2 kali setahun Ustaz. Idul Fitri, Idul Adha, kaya raya Ustaz. Supaya antum paham bahwasanya rizki itu bukan hanya harta. Dan harta itu pun belum tentu rizki dia. Bisa jadi harta itu azab. Kok bisa Ustaz? Allah mengatakan fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kamu jangan takjub dengan harta mereka. Jangan heran sama anak-anak mereka yang sukses. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah itu ingin mengadab mereka dengan harta mereka di dunia, dengan anak-anak mereka di dunia. Ternyata harta itu bisa jadi adab. Antum bisa jadi dengan gak punya harta nikmat hidup. Pernah ada seorang suami ini kurang perhatian sama istrinya. Istrinya sampai cemburu mengatakan, suamiku kok gak lihat tetangga? Tetangganya miskin. Karena miskin tetangganya sore hari bisa kumpul ya, makan gorengan, ini itu nikmat. Sampai istrinya kepingin hidup seperti itu. Ngomong sama suami yang kaya raya ini. Suaminya tahu, oh ini balak ini, tetangga ini. Dia datang ke tetangganya. Mau nggak engkau? Aku kasih modal usaha. Oh mau, kata dia. Buka usaha. Sama kayak dia, jarang di rumah akhirnya. Supaya paham. Ternyata lebih banyak hartanya, ada rizki yang berkurang dari dia. Maka tatkala antum bertakwa kepada Allah, antum lihat kok ana rasa belum ada perubahan di ekonomi ana Ustaz. Tapi bisa jadi rizki antum di tempat yang lainnya. Antum bisa kumpul sama keluarga, itu rizki. Antum bisa makan enak, rizki. Ada orang kaya raya aja, terkaya di dunia, nggak bisa makan sate gulai, kolesterol, nggak bisa. Tiap pagi harus keliling alun-alun. Kenapa Pak? Iya, jantungnya sudah lemah, kata dokter. Yang ini ada kuli bangunan, alhamdulillah saya masih bisa makan 3 piring. Rizki dia jemaah, rizki. Tadi. Jadi kalau bicara rizki, Allah akan menambah rizki, meluaskan rizki dengan silaturahim. Iya. Nah,
Tapi sejatinya semua sudah ditentukan sama Allah SWT. Tugas kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak menjadikan sebab sebagai sandaran kita. Enggak. Sebab ini ya karena disuruh sama Allah. Kalau enggak, ya ada orang menikah 2, 3, 4, terus dia nikah kepingin punya anak, cerai lagi, nikah lagi, nggak punya anak. Ya, subhanallah. Dia usaha, tapi ternyata tidak ditakdirkan punya anak. Tapi sekali lagi kita harus husnudzon sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, mana yang lebih penting, mendahulukan memberi rezeki pada istri atau pada orang tua? Kalau bicara nafkah, seorang anak itu memberikan nafkah kepada orang tuanya dan memberikan nafkah kepada istri. Jangan dua hal ini ditabrakkan. Ada seorang suami, kalau antum merasa tidak bisa memberikan nafkah kepada istri, jangan menikah. Karena Rasulullah SAW ketika menyuruh anak-anak muda menikah, siapa yang disuruh menikah? Yang punya kemampuan. Yang tidak punya kemampuan, kata Allah, "Falyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan." Yang nggak mampu sudah nahan diri, jangan nikah dulu. Paling nggak engkau puasa. Tapi kalau engkau mampu silahkan menikah. Konsekuensinya engkau memberikan nafkah kepada istrimu. Orang tua juga kita kasih nafkah. Dan jangan takut kalau antum kasih nafkah sama orang tua rezeki antum berkurang. Enggak. Apa kata Rasulullah SAW? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung rahimnya. Dan ketika orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang nafkah, yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan dan kepada siapa mereka berinfak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Katakanlah, harta yang kau miliki yang paling berhak mendapatkannya adalah orang tuamu, walil walidain. Baru setelah itu kerabatmu, istri dan yang lainnya. Artinya suami punya tanggung jawab. Ingat, yang nggak mampu menikah jangan menikah. Terus gimana Ustaz? Udah kebelet, ya puasa, jaga diri, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya seorang istri dan ibu dari satu anak. Saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan? Di satu sisi suami saya ingin saya berhenti bekerja sebagai honorer, sementara kedua orang tua saya dan mertua saya tidak menyetujui saya berhenti kerja. Di dalam hati saya ingin ikut kata suami, tapi ada rasa takut karena orang tua saya akan marah besar, bahkan tidak menganggap saya. Terima kasih Ustaz. Jamaah rahimakumullah, buat para orang tua, hendaklah kita menjadi orang yang bijak. Orang bijak adalah orang yang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tugas orang tua membesarkan anak-anak itu. Dan dia tahu ketika dia membesarkan anak perempuan, merawat, mendidiknya, kemudian anak itu bekerja, tinggal satu tugas dia yang belum selesai, yaitu menikahkan putri. Ketika dia menikahkan putrinya, dia tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Surga dan neraka putrinya akan berada di tangan suaminya. Sehingga perempuan itu harus taat dan patuh kepada suaminya, bukan kepada bapak ibunya lagi. Ustaz, tapi anak kan yang membesarkan tuh anak yang menyekolahkan, anak yang merawat. Masa setelah besar nih suaminya mau ngatur dia? Iya, aturannya seperti itu. Kalau tidak seperti itu,
terjadi dualisme kepemimpinan, itu perempuan hidup sengsara. Seperti sekarang, dia mau taat sama suami, bapaknya akan tidak menganggap dia sebagai anak. Taat sama bapaknya, suaminya akan marah. Ini termasuk kezaliman kepada para wanita. Makanya orang tua ketika membesarkan putrinya, menikahkan putrinya, selesai tugas dia. Insya Allah tuh perempuan jadi tameng yang menghalangi orang tuanya dari api neraka. Bukan kau dapat uang, bukan. Engkau kehilangan uang banyak membesarkan tuh perempuan, tapi akan dapat fadilah, diselamatkan dari api neraka. Maka tugas seorang perempuan taat dan patuh sama suaminya, selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tapi masalahnya ada orang tua yang nggak paham sama agama. Kalau anak laki beda, anak perempuan seperti itu. Jadi nasihat anak kepada anti, taatin suaminya. Anti tulis surat sama orang tua, tulis surat sama orang tua. Dan kalau bicara wanita, jangan. Islam ini agama yang menghormati wanita. Makanya bentuk kezaliman ketika wanita itu harus bekerja cari harta, sedangkan dia di satu sisi harus hamil, dia harus menyusuin dan tetap harus cari duit. Tugas mencari nafkah, tugas siapa? Suami. Ini baru namanya menghormati wanita. Tapi kalau pagi sama-sama keluar kerja, pulang kerja sama, apakah istri berhenti bekerja di rumah? Enggak. Dia masih ngurusin anaknya, melayani makanan suaminya, malam hari melayani suaminya lagi, pagi harus cari duit lagi. Maka tolong hargain para wanita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Saya wanita. Sebentar lagi bukaan CPNS. Saya ada hasrat ingin daftar sebagai penjaga tahanan. Karena saya lulusan SMA. Tapi keseharian saya memakai syar'i dan bercadar. Saya ingin jadi pegawai sipir karena ingin membuat orang tua cukup. Tapi saya ragu, apakah jalan saya benar dengan mendaftar CPNS ini dan meninggalkan cadar dan pakaian syar'i saya, atau saya lanjutkan kuliah saya dan yakin saya akan dapat rizki dari Allah SWT. Haibati fillah. Kalau bicara sebagai sipir penjara wanita, maka dia ya nggak pakai jilbab pun boleh ketika bersama-sama wanita yang lain. Dia buka cadarnya silahkan ketika bersama para wanita lain. Anda jadi ingat, rame kemarin ini ada apa istilahnya? Cross hijab. Hati-hati. Yang di sana bagian perempuan, kalau semuanya perempuan buka cadarnya. Kalau ada yang nggak buka cadarnya, lihat mungkin ada kumisnya. Nah, jamaah. Ana rasa buat ukhti yang bertanya, ada banyak hal, banyak cara untuk mencari rizki dari Allah SWT. Yang pertama tadi yang kita bicarakan, yakin rezeki itu dari Allah SWT. Itu tumbuhkan di diri kita keyakinan tersebut. Usaha, ya silahkan usaha. Mungkin ada usaha yang lebih cocok buat dirimu, tidak menjadi sipir rumahmu. CPNS ini saingannya berapa banyak? Berapa? Puluhan juta. Astagfirullah. Betul. Yang diterima 400.000 jam. Anak terakhir baca itu mungkin berapa? Iya. Anti carilah usaha perempuan. Anti berusaha jadi wanita yang baik, yang soleha.
berdoa semoga datang seorang laki-laki yang soleh melamar anti. Kemudian dia perhatian sama orang tua anti. Masya Allah. Sambil buka usaha di rumahnya. Alhamdulillah ada banyak usaha yang bisa dikerjakan di rumah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, ana ingin bertanya. Apa hukumnya meninggalkan pekerjaan pada jam kerja hanya untuk keperluan pribadi ataupun untuk menuntut ilmu tanpa izin atasan? Akan tetapi posisi tersebut sedang tidak ada kerjaan. Syukran, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah memerintahkan kepada kalian agar menyampaikan amanah kepada pemilik. Kalau antum digaji untuk duduk di tempat kerja tersebut, maka antum duduk di tempat. Jangan tinggalkan. Lagi tidak ada kerjaan, tinggal lihat. Antum kontraknya itu apa sih? Kalau memang antum ingin memanfaatkan waktu untuk belajar, untuk keperluan pribadi, silahkan menghadap ke atasan. Sampaikan kepada atasan, izin umum. Pak, kalau kayaknya ada kerjaan, boleh nggak saya? Ya mau sholat duha, mau datang kajian ya. Tapi ketika ada kerjaan saya selalu ada di tempat. Kalau atasan mengatakan oke, silahkan. Kalau enggak, jangan. Jangan. Muslim itu amanah. Tidak berkhianat walaupun dalam urusan pekerjaan. Apa hukumnya sedekah sedangkan mempunyai hutang yang banyak? Sedekah nggak apa-apa ya. Nanti bicara utang, dia lunasin utang dan dia sedekah. Kecuali seperti ini uang. Kalau ana sedekahkan, ana nggak bisa bayar utang. Ya berarti bayar utang. Tapi kalau nggak, utang ana belum jatuh temponya Ustaz. Belum jatuh tempo. Dan dia juga yang anak sedekahkan tidak banyak. Anak masih bekerja untuk melunasi hutang-hutang anak. Kemudian untuk usahakan punya aset yang bisa untuk melunasi hutang antum. Kalau antum mati ninggalkan hutangnya mah, walaupun banyak sedekah antum susah masuk surga. Kecuali hutang itu antum lunasi. Orang yang mati syahid di medan perang, mati kemudian hidup kembali. Ini cerita Nabi SAW. Kalau orang mati syahid dihidupkan kembali, dia berjuang kembali, kemudian dia mati kembali, dibangkitkan kembali, berjuang lagi sampai 3 kali, dan dia mati kemudian punya utang, nggak akan masuk surga. Jangan diremehkan urusan utang. Makanya tinggalkan kredit-kredit itu. Tinggalkan. Antum hidup sesuai kebutuhan dan kemampuan, bukan gaya hidup. Ada orang beli handphone, bisa dia punya handphone harga 300.000, tapi malu. Akhirnya beli handphone harga 17 juta. Kredit. Motor 1,5 juta dapat motor nggak di sini jam? Dapat. Dapat. Berapa? 500.000 datang ke sini jam. Nggak boleh jualan di masjid ya. Nah, ada motor 1 juta lah dapat lah, masih enak lah. 1 juta itu memang mungkin kalau antum pakai motor itu satu kampung pada ngeliatin antum semua. Siapa ini? Itu kesempatan dilihatin orang kampung. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ucapkan salam sama mereka. Berkah tuh motor. Sampaikan, Pak, ndak utang ini Pak. Itu yang baru masih tunggu 3 tahun lunas. Nah, mati ninggalkan utang itu bahaya. Maka tolong jangan biasakan berhutang. Usaha pun jangan pernah mengatakan kalau nggak utang nggak bisa usaha. Kemana Allah kamu mengatakan itu? Kalau kemudian mengatakan kalau nggak utang nggak bisa usaha. Apa semua orang yang usaha itu utang? Tidak. Makanya husnudzon sama Allah SWT. Ustaz, tolong ingatkan, ikhwan kita di sini sibuk mengambil foto antum, takut disalahgunakan. Ya, mau dibuat apa fotonya?
Apa banyak tikus di rumah antum? Ana taruh Ustaz. Soalnya kalau lihat antum tikus langsung keluar Ustaz. Alhamdulillah. Tolong jangan disalahgunakan. Dan buat apa sih? Antum ambil ilmunya, manfaat. Kalau yang baik diamalkan, yang buruk tinggalkan. Jadi kalau urusan foto-foto kadang-kala antum jadi dosa juga buat antum. Karena riya. Ana sedang kajian Ustaz Syafiq. Hati-hati. Niatnya dijaga. Bismillah Ustaz, mohon nasihat. Jam berapa udah jam? Baik, 10 menit lagi jemaah ya. Ana lihat antum sudah pada ngantuk, pada lapar. Antum udah makan belum? Belum kan? Iya. Nggak dikasih, panitia nggak ngasih apa-apa. Ngasih apa panitia? Air dikasih? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz, mohon nasihat motivasi bagi pencari rezeki kerja agar di apa ya? Agar diberikan keluar kemudahan untuk terhindar dari godaan pekerjaan yang harus. Nah, motivasi bagi pencari rezeki agar diberikan kemudahan untuk terhindar dari godaan pekerjaan yang haram dan syubhat. Ahibati fillah. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersama para sahabatnya melewatin seorang pemuda yang gagah perkasa, sedang bekerja. Gagah badannya, kalau jangan ditanya, semangat kerjanya dia. Lalu sebagian sahabat mengatakan, laukana hadza fi sabilillah. Ada kata tubuh yang sehat ini, yang gagah, semangat kerja ini di jalan Allah, perang gitu jemaah. Tentunya kan pahalanya akan banyak sekali. Sayang kalau badan besar kayak gini hanya untuk cari duit. Apa kata Rasulullah SAW? In kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau motivasi orang ini keluar kerja mencari rezeki untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, maka dia terhitung fi sabilillah. Kalau dia ini keluar berusaha kerja yas'a ala auladin lahu sighar, untuk kasih nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Kalau dia keluar bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya supaya tidak minta-minta, supaya tidak ngambil milik orang lain, dia untuk mencukupi dirinya dengan yang halal, fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan, kalau dia bekerja motivasinya riya, untuk pamer, untuk berbangga-banggaan dengan harta yang dia miliki. Aku punya motor, aku punya mobil, aku punya ini dan itu. Untuk itu dia kerja. Fahuwa fi sabili syaitan. Dia itu di jalannya syaitan. Pertanyaan ini mengatakan, minta nasihat supaya nggak makan haram. Niatnya dibenerin. Kalau antum niatnya mau ngasih orang tua, masa antum mau kasih orang tua yang haram? Kalau antum niatnya mau kasih anak-anak antum, masa antum mau kasih yang haram? Tapi kalau niatnya berbangga-banggaan, antum akan makan tuh haram. Karena niat antum kerja udah nggak bener. Maka tolong benerin niatnya. Kerja nggak, ana mau kasih nafkah buat keluarga ana. Sehingga antum berpikir jangan sampai ada yang haram dimakan anak-anak ana. Ana nyekolahkan anak-anak ke pesantren, ana kasih makan yang haram.
Musymakul, nggak masuk akal orang akan melakukan itu. Maka perbaiki niatnya bekerja. Paling tidak niat supaya tidak minta-minta. Ana niat kerja supaya bisa menikah, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kalau niat untuk berbangga-banggaan, itu yang banyak terjadi, jam. Maka perbaiki niat kita, semoga Allah memudahkan. Saya sedang terlilit hutang riba dan non riba, Ustaz, yang cukup banyak. Amalan apa Ustaz supaya hutang saya lunas dan bebas dari hutang? Ya antum bayar, lunas kalau antum bayar. Sahih jamaah, kalau dibayarin lunas, selesai. Ini kan masalah antum nggak bayar. Kalau bicara amalan apa, yang pertama taubat, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena antum sudah melakukan dosa ketika hutang antum riba. Kalau hutangnya nggak riba, ya lihat, ada orang yang hutang karena untuk gaya hidup, bukan untuk biaya hidup tapi untuk gaya hidup. Yang pertama istighfar, mohon ampun sama Allah. Yang kedua berusaha untuk melunasi. Niat, apa yang dimiliki jual. Kalau bisa bukti antum niat bayar itu, antum puasa Senin Kemis. Uang yang biasa anak makan siang itu Zat, anak tabung untuk melunasi. Kalau bisa antum puasa Daud, supaya Allah tahu dan orang tahu antum niat melunasi. Sehari makan, sehari tidak antum. Yang tidak itu untuk melunasi hutang antum. Kalau antum punya aset, jual aset antum. Itu sebagai bentuk kesungguhan antum membayar. Kemudian baca doa. Banyak doa-doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita terhindar dari hutang atau bisa melunasi hutang. Di antaranya doanya Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tahu doanya Ali? Masya Allah. Antum belum dapat hadiah. Nah, apa doanya? Antum punya utang? Oh, Masya Allah, makanya hafal doanya. Apa aja? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga aku tidak makan yang haram. Dan kayakan aku dengan karuniamu ya Allah, sehingga aku tidak butuh dengan selainmu ya Allah. Itu jamaah, benar-benar bertawakal kepada Allah. Kita tuh kadang-kala, oh kayaknya fulan bisa bantu, oh kayaknya fulan bisa bantu, oh anak punya lobby, anak punya link, anak punya kenalan, anak. Oke, sebab itu silahkan, tapi jangan bersandar kepada sebab. Bersandar tidak, menjadikannya sebab, ya memang itu sebab, tapi bersandar sama Allah Azza wa Jalla. Nah, terakhir nih, ada sebuah kisah seorang syekh yang cerita. Entah anda sudah ceritakan sama antum di beberapa kajian yang ceritakan. Ini ada fulan yang di PHK, dia cari kerjaan sampai 3 bulan nggak dapat sudah. Akhirnya ketemu dengan syekh. Dilihat wajahnya cemberut, dia merenung, ya kelihatan lah. Orang kalau punya utang itu kelihatan wajahnya. Coba antum lihat yang di sebelah antum. Oh ini fulan kayaknya punya utang. Atau dia di PHK, iya nampak di wajah dia, nggak bisa sembunyikan. Syekh itu tanya, gimana engkau udah dapat kerjaan? Belum Syekh, ana sudah ngomong sama kenalan ana punya orang dekat di sana, lobby sana, semuanya cuma janji-janji. Sampai hari ini, ya belum ada jawaban, belum ada panggilan. Syekh itu ngomong, kenapa engkau tidak ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala? Coba kau salat malam terus minta sama Allah. Iya Syekh. Lihat jamaah, ada orang yang yakin fis sama, rizkinya ada di atas sana. Ada orang yang lebih berat hatinya sama usaha. Akhirnya orang itu Masya Allah, sholat malam, malam itu sholat malam, besoknya sholat malam. Keesokan harinya, setelah dia sholat malam, pagi itu dia keluar dari rumahnya. Biasa mau ke tempat-tempat lowongan kerja. Keluar dari rumahnya, ada rizki di tempat ini. Masuk dia ke sana, ke resepsionis, tanya,
Apa ada lowongan kerja di sini? Oh, kata dia, ada, kata dia. Coba ketemu sama atasan. Subhanallah. Disambut dengan baik, naik ke atas, ketemu sama atasan yang di sana, ngobrol, kau bisa apa ini itu. Lalu bosnya mengatakan, di sini ada 2 lowongan kerja, kamu pilih yang mana? Dia nggak kebayang, jamaah. Tempat yang dekat sama rumahnya. Tempat yang selama ini tidak pernah dalam bayangan dia ada kerjaan di sana. Ada rizki dia nggak ada. Karena dia nggak punya kenalan satu orang pun di tempat itu. Orang kan berpikir kalau antum nggak punya kenalan nggak mungkin diterima. Harus sogok sekarang, harus ini itu. Ini pandangan yang salah. Dia dikasih pilihan, Masya Allah. Setelah 3 hari ketemu sama Syekh. Syekh melihat, ya Allah, wajahmu kok beda sekarang. Iya Syekh, ana dapat kerjaan Syekh. Oh gimana ceritanya, katanya. Cerita dia. Di situ kita harus yakin bahwasanya yang menentukan rezeki itu yang di atas sana. Ya usaha tetap kita usaha, tapi hati tetap bergantung sama yang ada di atas sana. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Itu yang bisa ana sampaikan. Ini pertanyaan mungkin bisa dibaca di tempat yang lainnya insyaallah jamaah kalau masih sempat. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.